Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Dodava Febriansyah dengan 3 digit NIM terakhir 056 Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan tahun 2025 Universitas Diponegoro. Di video kali ini kita akan membahas tentang variabel, tipe data, dan operasi. Oke, untuk yang pertama kita akan dari materi terlebih dahulu. Yang pertama ada memahami variabel, tipe data, dan operasi. Apa itu variabel dan tipe data? Variabel atau wadah data adalah nama yang diberikan untuk lokasi memori yang menyimpan nilai atau data dalam program seperti sebuah kotak berlabel. Tipe data atau disebut juga jenis nilai. Tipe data menentukan jenis nilai yang bisa disimpan oleh variabel, misalnya angka bulat, angka desimal, teks, atau nilai benar atau salah. Contoh tipe data itu ada integer yang bisa contoh itu angka bulat itu 25 atau float itu bisa dicontoh sebagai angka desimal, ada string dengan contoh itu ada nama orang Alice atau boolean itu benar atau salah. Selanjutnya ada operasi dasar pada variabel numerik. Operasi matematika adalah inti dari banyak program. Python, oh ya, sebelumnya untuk di video kali ini kita lebih berfokus ke Python ya. Python mendukung operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi yang lebih spesifik seperti modulus dan eksponen. Untuk contoh-contoh ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, eksponen. Nah, ini contohnya jika X sama 15 di 4 print X plus Y atau 0,19 angka desimal itu juga ada di sana ya bisa dibaca. Selanjutnya ada variabel di Python. Penugasan variabel menggunakan tanda sama dengan untuk memberikan nilai kepada contoh nama Budi atau angka 900. Yang itu ada sifat dinamis Python. Python adalah bahasa pengetikan dinamis. Hal ini berarti tipe data variabel dapat berubah selama eksekusi program. Misalnya variabel yang awalnya menyimpan angka dapat kemudian menyimpan teks. Untuk contohnya ada X sama dengan 10 ini terhitungnya integer lah. Lalu X sama dengan hello itu string. Python akan segera otomatis menyesuaikan tipe datanya nanti. Di sini ada aturan penamaan variabel ya. Yang pertama tidak boleh diawali dengan angka. Case sensitif atau huruf besar atau kecil itu nanti berpengaruh. Terus menghindari penggunaan kata kunci atau keyword yang nanti akan dipakai di dalam Python. Disarankan menggunakan huruf kecil dan underscore untuk jika kata per kali tidak boleh memakai spasi. Apa itu tipe casting di Python? Tipe casting atau konversi tipe adalah proses mengubah tipe data suatu variabel ke tipe data lain. Hal ini seringkali diperlukan untuk memastikan operasi program berjalan dengan benar atau untuk memanipulasi data sesuai kebutuhan programmer nanti. Yang pertama itu ada implicit casting atau konversi tipe yang dilakukan secara otomatis oleh Python saat dua tipe data berbeda berinteraksi. Biasanya terjadi ketika ada promosi tipe data ke yang lebih luas. Contoh, integral tambah float akan menghasilkan float. Integer secara implisit akan diubah menjadi float. Kedua, ada explicit casting. Konversi tipe yang dilakukan secara manual oleh programmer menggunakan fungsi casting bawaan Python. Memberikan kontrol penuh atas perubahan tipe. Contohnya ada integernya 3 mengubah string menjadi 3 menjadi integer 3 nanti. Selanjutnya ada fungsi implicit tipe casting di Python. Python akan menyediakan beberapa fungsi bawaan atau built-in function untuk melakukan explicit typecasting. Ini adalah alat penting untuk memastikan data Anda memiliki format yang tepat untuk operasi yang diinginkan. Yang pertama ada integer mengubah nilai menjadi integer dengan bulat. Itu akan mengubah bagian desimal dari float akan membulatkan itu. Jadi ini integer 3 menjadi 3, 5,99 nya langsung hilang.
jadi 5 saja, bukan dibulatkan ke atas menjadi 6 gitu tidak ya. Yang kedua ada float, mengubah nilai float menjadi bilangan desimal. Jadi kalau awalnya 5 ini jadi 5,0, float 3,12. Selanjutnya ada string, mengubah nilai menjadi string ya. String 10 jadi 10, string true menjadi true. Selanjutnya ada boolean, mengubah nilai menjadi true false, angka 0 string kosong atau non akan menjadi false. Kalau 0 nanti false, kalau itu menjadi true ya nanti. Selanjutnya ada pentingnya komentar dalam kode Python. Komentar adalah bagian dari kode yang diabaikan oleh interpreter Python. Mereka tidak dieksekusi, tapi sangat penting untuk meningkatkan keterbacaan dan pemahaman kode baik kode sendiri di masa depan maupun untuk orang lain. Jadi ini kayak dari untuk pesan untuk yang nanti ngeprogram itu nanti alur programnya mau gimana ya. Ini kegunaannya conversing code, comment add, clear and dan ensure maintenance. Jadi untuk kode yang membingungkan nanti ada komennya untuk memperjelas dan mempermudah ya. Terus komentar ini jenis-jenis dari komen tadi ya. Komentar satu baris yang pertama dimulai dengan hashtag. Semua teks setelah hashtag tersebut akan dianggap sebagai komentar. Misalnya ini adalah komentar satu baris S30 hashtag variabel usia pengguna. Ini contoh komentar satu baris. Yang kedua ada komentar mutilan atau docstring. Dibuat dengan 3 tanda kutip tunggal atau 3 tanda kutip ganda. Sering digunakan untuk menjelaskan fungsi atau kelas. Ini adalah komentar multiline. Dapat nggak komentar berstack? Itu di sana sudah ada contohnya bisa dibaca. Selanjutnya ada tips menulis komentar yang baik. Komentar yang baik adalah sebuah aset. Komentar buruk yang atau berlebihan itu bisa menjadi beban untuk programmer tersendiri nantinya ya. Yang pertama, fokuslah pada kualitas dan relevansi sebuah komen terhadap program yang akan dibuat. Yang pertama, jelaskan mengapa, bukan apa. Jadi supaya programmer nanti tahu ya untuk melakukan apa. Jadi hindari mengulang apa yang sudah jelas dari kode, jelaskan alasan dibalik suatu keputusan desain atau logika yang kompleks. Kedua, ada gunakan bahasa yang jelas dan singkat. Komentar harus mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Pikirkan pembacanya atau memikirkan programmernya ya. Jika tetap up to date. Saat kode berubah, pastikan komentar juga diperbarui agar tetap relevan dan akurat. Komentar yang usang lebih buruk daripada tidak ada komentar karena akan membingungkan nanti. Yang keempat ada jangan berlebihan. Terlalu banyak komentar bisa membuat kode sulit dibaca ya. Jadi nanti full komentar malahan tidak ada kodenya nanti. Terlalu banyak komentar hanya diperlukan untuk bagian yang tidak jelas atau berpotensi akan membingungkan. Komentar yang efektif adalah jembatan komunikasi antara Anda dan tim Anda, bahkan diri Anda di masa depan. Mahal. Selanjutnya ini ada kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi. Pertama, data dasar pemrograman. Variabel dan tipe data adalah blok bangunan fundamental dalam Python untuk menyimpan dan mengelola informasi. Memahami ini adalah sebuah langkah pertama yang penting. Keduanya fleksibilitas casting. Type casting memberikan fleksibilitas untuk memanipulasi tipe data, memastikan kompatibilitas dan akurasi dalam operasi program Anda. Yang ketiga, kejelasan dengan komentar. Komentar adalah praktik terbaik yang tak ternilai untuk membuat kode Anda mudah dipahami, dipelihara, dan dikolaborasikan dengan orang lain. Langkah selanjutnya, mulai praktikkan konsep-konsep ini dalam proyek kecil semakin Anda bereksperimen sebagai Anda tentang Python ya. Nah, setelah ini juga kita akan bereksperimen ya di Scratch dan Replit. Oke, kita ada di program Scratch yang pertama ya ini. Oke, untuk di video kali ini saya akan langsung menjelaskan saja ya, karena di video yang kemarin, karena saya membuat dari awal, jadinya videonya agak cukup terlalu lama. Jadi, mari kita langsung saja. Di sini ada, di sini juga ada, sudah ada ini ya, ada catatan komentar notes. Untuk menambahkan ini bisa klik kanan langsung ini, terus ada ini add comment, langsung untuk lihat komen. Nah, sekarang kita akan langsung mulai dari sini. Oh, dari when klik.
Nanti ini ada act number one and week. Nah, set number one-nya ini tuh adalah sebuah variabel ya. Jadi kita juga bisa membuat variabel kita di sini. Kita bisa membuat variabel sendiri nantinya. Ini sudah saya buatkan jadi to and wah. Nah, ini juga selanjutnya ada number to and week. Ini selanjutnya ada set number to answer. Nah, ini juga variabel. Di sini ada operasi penjumlahannya ya. Operasi penjumlahannya ada di mana ya? Sebentar. Hmm, jadi ini hijau operator. Ini di sini semuanya ini operasi penjumlahan ya. Selanjutnya mari akan kita langsung demonstrasikannya di sini. Oke, kita full screen dulu. Nih, sip. Yang pertama itu masukkan angka pertama yang ingin kalian hitung ya. Misalnya berapa 17. Sip. Terus nomor keduanya 50 misalnya. Nah, langsung ditambah jadi 67 ya. Oke, yang ini cukup ya, simple lah ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sebentar. Sekarang kita akan lanjut ke repetnya ya ini angka satu interval ini masukkan angka pertama. Ini variabelnya ini tadi apa namanya? Integer, integer ini tipe data. Ini terus diinputkan ada nanti di sini isi terus di sini ada variabel hasil jumlah berarti ini isinya akan jadi angka satu ditambah angka dua terus ini nanti print yang hasil yang keluar adalah hasil penjumlahan yang sumbernya dari hasil variabel hasil jumlah. Oke, selanjutnya langsung kita run aja ini komennya sebentar. Oke, sini masukkan angka pertama kita samakan dengan yang tadi saja ya. Ada 17, ada 50. Dah, sudah langsung muncul di sana ya otomatis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke project study hours atau jam belajar. Yang ini masih sederhana ya. Mari kita demonstrasikan programnya. Oke, yang pertama dimulai dari scratch dulu. Ini sudah ada komennya, ada notesnya. Ask for the number if of sleeping hours stored. Jadi di sini pertama untuk jelaskan nih berapa lama Anda tidur dalam sehari. Yang kedua nih berapa lama Anda bekerja selama sehari. Including commute. Commute itu artinya commute itu kayak pulang pergi lah seperti itu. Setelah itu as for the number of weekday relaxing hours. Ini berapa jam per minggu kalian tuh nyantai. Misalnya ini juga bisa diketiin gini ya. As for the number of week and resting hours. Ini karena yang atas ini untuk weekday, yang ini untuk weekend. Waktu istirahatnya, waktu relax. Terus di sini mulai ada perhitungan-perhitungannya. Komputer weekday available hours 24 dikurangi sleeping hours dikurangi working hours dikurangi weekday relaxing hours dikurangi 3 terus nanti dikasih di komputer total available total hours week 5 available week 2 point available weekday weekend and total per week ya langsung saja. Sini pertama-tama pastinya langsung otomatis set sleeping. Oke, di sini dimulai dari ask how many hours do you sleep per day, yang artinya itu berapa jam Anda tidur per hari. Ya, terus langsung ini buat variabel baru, terus disuruh jawab biasa ya, kayak sebelumnya. Selanjutnya ada berapa banyak
berapa jam kalian bekerja, berapa jam kalian bekerja di sini, termasuk dengan PP atau pulang perginya kalian perjalanannya berapa jam itu juga terhitung. Selanjutnya berapa jam per weekday ini untuk seperti hari Senin sampai Jumat kalian ingin relax atau nyantai, ini terus masuk ke variabel baru ya, weekday relaxing hour, yang ini juga working hours, dan selanjutnya ini masih lumayan banyak lagi, how many hours per weekday itu yang untuk yang nah terus di sini dimulailah operasi penghitungan, dimulai operasi penghitungannya ya, ini dimulai dari weekday available hours atau jam yang tersedia saat weekdays atau Senin sampai Jumat dengan menggunakan rumusnya ini 24 jam sehari dikurangi oleh waktu Anda tidur, waktu Anda bekerja, dan waktu Anda ingin relax ditambah 3 jam. Nah, untuk selanjutnya yang weekend atau hours ini juga 24 jam dikurangi waktu tidur Anda ditambah ditambah weekend relaxing hours atau waktu kita ingin relax saat Sabtu Minggu atau weekend ditambah 3. Selanjutnya ada total available hours atau untuk yang ini adalah weekday available, penambahan dari weekday available hours tambah 5 jam dan weekend available hours tambah 2. Terus langsung dijelaskan nanti oleh ini si kucing-kucingnya berapa jam Anda yang tersedia waktu untuk belajar setiap hari. Terus selanjutnya ada berapa jam yang tersedia untuk setiap hari saat weekend, dan selanjutnya ada total available hours-nya itu total apa jam belajar Anda yang tersedia untuk belajar dalam dalam 1 minggu. Langsung saja kita demonstrasikan di sini. Sebentar, posisinya jelek. Oke, mulai kita demonstrasikan sudah saya rapikan ini. Oke, kita start programnya. Berapa jam Anda tidur per hari? Nah, karena akhir-akhir banyak tugas, banyak laprak, jadi ya sekitar 5 jam cukup. Eh, ya untuk ini waktu kerja berarti untuk kalau untuk saya ini waktu untuk kuliah. Kalau biasanya ya kalau besok Senin sih berangkatnya paling jam 6 sampai rumahnya sekitar jam setengah 5 atau jam 5 lah kita buletin ya. Berarti jam 7 ke jam 5. Setelah sampai ke jam 5 berarti sekitar 10 jam itu sudah dari jam 6 berarti dari jam 6 sampai jam 5 karena ini tidak termasuk perjalanan saya biasanya berangkat jam 6 sampai jam 5 berarti sekitar 11 jam. How many hours a week what do you want to relax, berarti berapa jam per minggu, per weekday atau 5 hari kerja ya yang ingin kita gunakan untuk relax. Oke, kita ambil sekitar hmm, ya karena sih banyak untuk tugas ya, 2 jam berarti aja 2 kali 5 berarti 10 jam. Selanjutnya untuk saat weekend berarti ya berapa jam ya? Mungkin dari 2 jam 4 jam 8 berarti 4 kali 2 8. You have 8 hour to start ya. Dan ini kenapa minus itu karena saya kelebihan berarti ya ini waktunya ya tidak realistis ya berarti.
Ya, kan ini hanya untuk ngira-ngira juga jadi ya tidak apa-apa. Selanjutnya kita masuk ke versi yang replit. Sebentar. Oke. Nah, ini di sini juga ada statement note atau komen ya. Langsung as the user float sleeping hour ini menjelaskan untuk dari baris ini ada apa, untuk fungsinya apa, ya, untuk menanyakan waktu tidur, waktu kerja, waktu relax. Di sini kita menggunakan ada berapa, ada 4 variabel di bagian yang sini. Yang pertama ada float input di sini how many hours to sleep, berapa jam per hari Anda tidur. Satu ada float kedua di sini ada, ini semuanya pakai float ternyata. Yang kedua ini berapa jam Anda bekerja setiap hari termasuk PP-nya perjalanan. Yang ketiga ada float juga ini berapa jam Anda butuh relax per hari kerja. Selanjutnya ada berapa jam yang diperlukan untuk relax untuk akhir minggu. Selanjutnya di sini ada barisan kedua ini compute available hours. Ini berarti hitung-hitungannya semua nanti ada di sini. Mirip seperti yang tadi ya. Ini untuk variability available hours nanti 24 dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu kerja, terus dikurangi juga oleh waktu istirahat saat Senin sampai Jumat, dikurangi 3. 3 ini paling untuk apa ya. Terus ada weekend available hours 24 dikurangi waktu tidur, dikurangi relaksi saat akhir minggu. Terus total available hours-nya nanti dihitung dari weekday available hours-nya dikali 5 karena 5 hari, ditambah weekend available hours dikali 2 karena weekend cuma 2 hari ya. Selanjutnya ada print available hours. Ini ada print, ada langsung ada keluar ya, you have strength weekday available hours bla 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 bla. Terus selanjutnya ini ada harus to study for every working day. Ini untuk hari bekerja itu ada Senin sampai Jumat itu nanti akan muncul berapa. Selanjutnya ada if have string. Ini semuanya hitungnya ke variabel string, tipe data string ke variabel. Ini variabelnya yang ini. Sini bla bla bla. Terus ini nanti ditambahin semuanya totalnya nanti Anda akan punya berapa jam per minggu untuk belajar. Sekarang kita akan run di Replit untuk program yang ini. Yang pertama adalah how many hours do you sleep every day. Kita tadi coba 5 jam. 4 jam. 4 jam. Ini kita beri 9 to 5 saja ya isinya karena tadi minus. Berarti kalau 9 to 5 itu berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jam ya. Tes 8 jam. Untuk relax kita isi 2 jam saja. Untuk waktu per week, relax per weekend kita isi 4 jam kita kan. Nah, langsung muncul semuanya ada di sini. You have 7 jam untuk belajar setiap hari pada saat hari bekerja, dan untuk weekend Anda mempunyai 13 jam untuk belajar setiap hari, dan totalnya untuk dalam 1 minggu Anda mempunyai 61 jam untuk belajar. Oke, mungkin sudah ya untuk di video kali ini sudah saya bahas semua dari PPT, dari di sini ada PPT-nya, ada ada tentang variabel, tipe data, casting, terus saya juga membahas komentar, terus ada juga
Ini di sini ada scratch dan replit yang bisa nanti juga kalian akses di kolom komentar. Kalau nanti linknya nggak bisa itu mungkin karena masih proses ya. Jadi biasanya kalau saya per- kalau kata YouTube-nya sih nanti 1 minggu mungkin linknya bisa dipencet. Dan juga untuk kalau untuk video sebelumnya kan TPS-nya saya hilangi. Jadi kalau mau lihat bisa ditambahin HTTPS dulu di depannya. Terus langsung dimasukin aja ke Google Chrome. Di sana sudah ada semua dari program dari ini program ada juga untuk PPT ini juga ada. Jadi ya, sekian untuk video kali ini. Saya Andi Dota Febriansyah mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup.